Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di majelis ilmu yang merupakan nikmat yang sangat besar. Diingatkan oleh para ulama kita akan besarnya nikmat ini, besarnya nikmat hidayah dan taufik untuk thalabul ilmi. Hendaknya betul-betul kita rasakan, ya, kita nikmati betul nikmatnya thalabul ilmi. Kita syukuri betul, sehingga insya Allah janji Allah yang hak akan kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum, sehingga kita tambah semangat untuk terus belajar dan belajar. Semoga dengan rahmatnya yang luas Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita masih membahas surat Al-Ghasyiyah, ya. Kita baca surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Bedakan ha dan ha, ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyu mabthuthah.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر طير T-nya tebal, ro-nya tipis. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Barakallahu fikum. Telah kita bahas sampai ayat 7 ya. Allah terangkan tentang hari kiamat yang sangat dahsyat dan wajah-wajah orang kafir yang tertunduk hina karena azab. Maka setelah itu Allah sebutkan wujuh yauma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah sampai ayat yang ke-16. Allah berfirman yang maknanya wujuhul mu'minina yaumal qiyamati dzata ni'matin, wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat itu memiliki nikmat. Mereka merasakan nikmat-nikmat lisa'iha fid dunya bitta'ati radiyatan fil akhirah, karena usahanya ketika di dunia dengan menjalankan at-ta'at, ketaatan-ketaatan, maka radiyatan fil akhirah, dia akan merasa puas fil akhirah. Maka betul-betul kita harus ingat bahwa dunia ini negeri apa? Tempat bercocok tanam, ya, bersusah-susah kita di dunia, yakni beramal soleh yang butuh perjuangan, hasilnya kita tuai insya Allah di akhirat, ya, seperti dalam surah Al-Qari'ah juga, fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya maka berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu di surga. Di dunia mengejar amal-amal soleh sedapat mungkin, yang itu butuh perjuangan ekstra, butuh, ya, seperti kita menuntut ilmu, yang kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya, fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah,
maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah, berperang, luar biasa perjuangannya. Nah, orang yang keluar menuntut ilmu juga demikian, melawan kesibukan-kesibukannya nanti dulu, ya, rasa malasnya, rasa ngantuknya, dan seterusnya dilawan, ditundukkan. Ini butuh mujahadah, butuh jihad, ya. Jihad menundukkan hawa nafsu untuk ilmu. Setelah itu, setelah dapat, diamalkan. Mengamalkan ilmu juga butuh perjuangan, butuh jihad, ya, yang semuanya nanti akan diraih hasilnya radiyatan fil akhirah, berupa kepuasan di akhirat. Semoga kita tergolong mereka. Fi jannatin rafi'atil makani wal makanah. Mereka berada di dalam surga yang tinggi tempatnya dan kedudukannya. Memang tempatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Walaupun mungkin kita di dunia jadi orang rendahan, gak masalah. Ya, bahkan umumnya pengikut para rasul orang-orang lemah, orang-orang rendahan, wong-wong cilik. Maka kalau ada wong gede, orang berkedudukan, kok menerima dakwah Nabi, ini apa? Luar biasa. Nikmat di atas nikmat. Karena umumnya yang mengikuti para rasul adalah orang-orang lemah. Nah, kalau ada orang kuat kok mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wah, luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Yang semuanya akan dibalas dengan jannah yang aliyah, yang tinggi. La tasma'u fiha laghiya, yakni la tasma'u fiha kalimata laghwin wahidatan. Kamu tidak akan mendengar ucapan yang sia-sia walaupun satu. Gak ada sama sekali ucapan yang sia-sia di dalam surga itu. La tasma'u fiha laghwa wala ta'sima, laghwa wala kidzaba. Ucapan sia-sia, ucapan dosa, ucapan sia-sia, ucapan dusta, enggak ada di dalam surga itu. Nah, maka kehidupan kita di surga itu yang kita minta adalah gambaran dari kehidupan kita di dunia. Yakni ketika di dunia menjaga lisannya agar tidak berbicara yang sia-sia dan dosa atau dusta, maka setelahnya, setelah kehidupan dunia juga akan diraih seperti itu. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal. Ya, ketika di dunia baik-baik, maka balasannya juga baik. Ketika di dunia omongannya bagus, nanti di akhirat nggak akan mendengar ucapan yang tidak bagus. Semoga Allah membimbing kita semua untuk meraih surganya. Fiha ainun tatadaffaqu miyahuha. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya terdapat mata air yang memancar airnya itu, ya. Yang jariyah, mengalir, ini memancar terus, tidak ada habisnya. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah. Fiha sururun aliyatun. Di dalamnya terdapat surur. Apa surur? Apa surur di situ? Tempat tidur. Dipan-dipan, ya. Kalau surur, surur apa? Kebahagiaan, kesenang. Surur pendek, sururun
ya. Jamak dari sarirun, tempat tidur, ranjang-ranjang, ya, dipan-dipan yang tinggi. Kalau surur apa? Kesenangan, kebahagiaan. Di dalamnya terdapat surur, pendek, sururun tadi ya. Yang mungkin kalau di dunia ya kasur kita nggak tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi malah jatuh, itu bahaya ya. Kasur kita ya begitulah. Tapi di akhirat atau di surga ada kasur-kasur yang luar biasa. Wa akwabun mawdu'ah, ay wa akwabun mu'addatun lisyaribin. Ya, gelas-gelas yang telah disiapkan untuk orang-orang yang meminumnya. Dipersilahkan semua. Wa wasaidu masfufah, al-wahidu jambal ukhra. Dan bantal-bantal yang tersusun berderet-deret ya, satu di samping yang lainnya, yang satu berada di samping yang lain terus, masya Allah. Wa zarabiyu mabsusah, permadani ya. Karpet-karpet yang ya mafrusyah, yang terhampar. Wa bustun katsiratun mafrusyah. Karpet kita apa? Ini karpet ini apa ini? Wall atau apa? Ada kalanya di rumah digelar karpet terpal. Nah, karpet ini, karpet itu, gak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk meraih wazarabiyu mabsusah di surga. Caranya tadi, lisa'yiha fid dunya bitta'ah, usaha di dunia ini dengan at-ta'ah atau at-ta'at, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan seterusnya sampai ayat ke-20. Maknanya afala yanzurul kafirunal mukadzibun ilal ibil. Apakah orang-orang kafir yang mendustakan itu tidak melihat kepada ibil, unta? Kaifa khuliqat hadzal khalqul ajibu. Ini coba direnungkan bagaimana unta itu diciptakan, makhluk yang sangat menakjubkan itu diciptakan. Apa mereka enggak mau merenungkan itu? Begitu. Yang ternyata menurut penelitian, masya Allah ya, unta itu binatang yang sangat luar biasa. Kekuatannya diantaranya ya, bisa membawa barang berkintal-kintal. Padahal ya seperti itu unta, walaupun kelemar-kelemar ada kalanya ya. Kemudian juga apa? Kalau dia minum begitu banyak sehingga bisa bertahan dalam waktu yang lama nggak minum, karena Allah siapkan tangki atau apa ya, penyimpanan untuk minum. Beda dengan kita, minum 3 liter ya wes langsung dibuang, nggak punya penyimpanan ya. Kalau unta punya penyimpanan ya. Dia misalkan mau berjalan sepekan, suruh minum dulu sepuas-puasnya, habis itu jalan terus. Subhanallah. Di panasan, di kedinginan malam, dan seterusnya dia tahan. Apakah orang-orang kafir itu tidak mau melihat itu? Wa ila samaa'i kaifa rufi'at.
Ay wa ila samai kaifa rufi'at hadzal raf'u al-badi'. Coba apa dia tidak melihat langit yang ditinggikan yang dengan ketinggian yang sangat luar biasa, yang sangat indah itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan juga tidakkah mereka melihat al-jibal? Apa? Jibal jamak dari jabal. Ya, jabal satu, jibal banyak. Tidakkah mereka melihat kepada jibal bagaimana dia ditancapkan, ya? Atau apa kalau di situ? Ditegakkan, ya. Ini betul-betul menghujam di dalam bumi sehingga fahasala biha tsabatu lil ardi wal istiqrar. Sehingga dihasilkan bumi itu kokoh, ya. Karena dikatakan bahwa gunung adalah pasaknya. Sehingga dia menjadi kokoh dan stabil, ya. Makanya kalau gunungnya bergerak dikit, buminya bergerak banyak. Gitu. Nasallallahu as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tidakkah mereka melihat itu semua? Ya. Dan bahkan para peneliti yang meneliti ketinggian langit, bagaimana hebatnya unta misalkan, ya, bagaimana dalamnya gunung yang menancap ke dalamnya, ke dalam bumi, dan juga yang tinggi menjulang ke atas. Yang meneliti hal-hal tersebut sebenarnya siapa? Banyak dari orang kafir. Tapi ternyata hanya sekedar penelitian saja, tidak membuahkan apa? Keimanan kepada penciptanya. Maka ini menunjukkan akan mahalnya hidayah. Wa ilal ardi kaifa busitat wa muhidat. Dan bagaimana bumi dibentangkan. Bumi dibentangkan, diratakan. Walaupun di sana ada pembicaraan bumi itu bundar atau tidak. Intinya ya seperti ini, rata. Yang kita rasakan, ya. Yang kita rasakan adalah rata. Walaupun mungkin ada yang pegunungan tentu nggak rata. Tapi kan ketika sudah diolah jadi rata. Sehingga rumah bersusun sampai berapa, ya? Ya menurut ketinggian gunung. Rata semua. Tidakkah mereka melihat itu, merenungkannya, memikirkannya? Maka fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir fa'iz ya Muhammadu. Maka iz, berilah peringatan wahai Muhammad al-mu'ridina bima ursilta bihi ilaihim. Berilah peringatan orang-orang yang berpaling dari apa yang kau diutus dengannya kepada mereka itu. Apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, Al-Islam. Berilah mereka peringatan, nasihat. Wala tahzan ala i'radihim, dan janganlah engkau sedih, susah ketika mereka berpaling. Yang ini juga berlaku untuk kita. Ngomongi orang kok nggak nganggep, ya sudah, nggak apa-apa, ya. Terus dibilangi dan didoakan atau dicari cara-cara lah supaya dia mau mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama anta wa'idun lahum, kamu itu hanya pemberi peringatan bagi mereka, memberi nasihat. Laisa 'alaika ikrahuhum 'alal iman, kamu tidak punya
kekuatan untuk memaksa mereka supaya beriman, nggak bisa. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan kita? Ya, sehingga mungkin kita menasihati teman kita, saudara kita yang di mana sana, atau bahkan orang tua kita, ya, untuk mengenal sunnah ini, mengenal tauhid, gak juga mau, ya memang kita gak punya kekuatan untuk itu. Kita hanya sekedar apa? Innama anta mudzakir, hanya pemberi peringatan. Walaupun tentu ya dicari cara memperingatkan orang dengan sebaik mungkin. Illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Lakinil ladzi a'rada 'anit tadhkiri wal mau'izati wa asarra 'ala kufrihi fayu'adzibuhu Allahul 'adzabasy syadida finnar. Jadi yang penting kamu memberi nasihat wahai Muhammad, dan juga kita ingatkan terus. Bahkan ada kalanya suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, ya orang ngandel-ngandel, orang anggap enggak digubris dan seterusnya. Ada kalanya yang itu sudah Allah bikin contoh, sudah Allah buat perumpamaan. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Nabi padahal. Kurang apa Nabi? Nabi Nuh termasuk Rasul Ulul Azmi yang Allah beri kelebihan luar biasa, tapi yang bilangin istrinya enggak mempan. Kenapa? Ya bisanya Nabi Nuh hanya mengingatkan, menasehati, memberi wasiat, wejangan, dan seterusnya. Enggak punya kuasa untuk memberikan hidayah iman kepada istrinya. Begitu juga contoh yang luar biasa, Asiyah, istrinya Fir'aun, yang begitu tegar, kokoh di atas keimanan. Ya. Fir'aun dibilangin ya nggak mau, kafirnya pol, ya. Maka apa bisanya? Hanya mengingatkan dan tidak punya kuasa untuk memaksa mereka supaya beriman. Tetapi orang yang berpaling dari peringatan dan nasihat serta terus menerus dalam kekufurannya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih di neraka. Alias apa ya, sudah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak boleh memvonis. Ini diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dijaga. Bilangi orang tetap gitu terus, jangan divonis. Ya, ahlun nar misalkan, karena kita ini nggak bisa memvonis diri kita juga. Yang sudah ngaji, sudah ngajar, apa ada jaminan sampai mati di atas kebenaran? Nggak ada jaminan. Kita hanya berusaha dan meminta. Maka jangan vonis, jangan memvonis saudara kita atau teman kita atau yang lain. Tetap selagi masih hidup, ya dicari celah-celah atau selah-selah gimana dia dapat hidayah, ya dapat petunjuk. Yang minimal adalah dengan doa, ya minimal adalah dengan doa. Yang kisah Abu Talib membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diantara kisah yang luar biasa dalam hal ini. Membela, ya, membela sesuatu yang tidak dia apa? Yang tidak dia ambil. Dia yakini itu sebagai kebenaran, tapi dia nggak mengambilnya. Yang hari ini pun juga ada orang-orang yang model itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, semuanya.
menuju sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diingatkan, dinasihati, kalau nggak mempan ya didoakan. Sudah. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina marji'uhum ba'dal maut. Sungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka ba'dal maut, setelah kematian. Sudah, serahkan pokoknya. Thumma inna alaina jazaa'ahum ala ma'amilu. Kemudian menjadi tanggungan kami juga balasan mereka atas apa yang mereka kerjakan. Betul-betul itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka akan kembali kepada Allah, lalu Allah balas. Allah hisab, yakni Allah balas, bukan hanya dihisab, sudah selesai, tidak. Ya, tapi dihisab yang di situ ada balasannya. Nah, sehingga sekali lagi tugas kita adalah memperingatkan orang lain, ya. Tentunya pertama orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, dari anak dan istri kita. Kemudian juga orang tua kita yang merupakan orang yang menjadi sebab lahirnya kita, sehingga kita sangat berharap mereka bisa meraih atau mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita dapatkan. Maka dirayu terus. Ya, dulu pernah saya sampaikan kisah bertahun-tahun seseorang ngerayu mertuanya untuk memusnahkan jimat-jimatnya. Cik kelingan ra. Kalau nggak salah 2 atau 3 tahun baru diserahkan itu. Wis lagi bakaran. Sehingga sore-sore hujan-hujan saudara kita itu nelpon minta dibakar, minta dimusnahkan jimat maratuwane sing wis luluh atine. Ya. Nah, ini Masya Allah, ini bakti yang luar biasa. Sehingga orang tua kita kalau ada hal-hal yang semacam itu dirayu terus. Diingatkan terus dengan bahasa yang sebagus-bagusnya dan didoakan supaya terbebas dari bahaya yang paling berbahaya, keburukan yang paling buruk, yaitu asyirku billah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah.
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Semoga Allah berkahi dan merahmati kita dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.